Guys, selain unboxing, di video ini gue mau ngetes seberapa sakti M2 Max ini dibanding sama M1 Max yang ternyata bisa lebih cepat. Sadis ya. Kita mulai unboxing dari kotak paling luarnya dulu guys. Dan FYI, kalau kita beli di Apple Store itu ada dua cara. Yang pertama itu delivery, dan yang kedua pick up di Apple Store-nya langsung. Dan spesial untuk delivery ini, kita selalu dapat kardus coklat yang cukup solid sih untuk menjaga barang-barang di dalamnya. Mantap Apple. Lanjut, di tengah sini kita disediain tarikannya ya, yang nggak cuman aman, tapi gampang juga buat unboxingnya nih. Habis ditarik, langsung kita belah dua. Tuh, kalian bisa lihat box MacBook Pro-nya, bener-bener dijaga di sisi-sisinya. Next, ini dia boxnya yang mirip sama MacBook Series, berwarna dasar putih dengan gambar MacBook-nya di tengah. Ada tulisan MacBook Pro dan logo Apple di samping nih. Di bagian belakang juga ada informasi spesifikasi MacBook. Dan GPL, langsung aja kita tarik kedua green peel-nya. Pas dibuka, langsung disambut sama MacBook-nya yang diselimuti kertas tipis. Kita kesampingin dulu bentar. Terus lanjut, seperti biasa ada kotak kecil berisi buku-buku yang sering terlupakan. Dan Apple sticker warna hitam guys, bukan silver lagi ya. Lumayan nih buat tempel di mobil gua. Habis itu ada kabel charger MagSafe ke Type-C yang braided atau kepangan gitu, mirip sama versi sebelumnya si M1 Max. Dan ada chargeran 140 watt USB-C beserta konektor. Terakhir, ini dia menu utama kita. Cus kletekin kertasnya. Saat dibuka, laptopnya otomatis nyala sendiri. Habis itu langsung disambut sama tulisan hello dari berbagai bahasa. Selanjutnya setup kayak biasa, tinggal next aja. Terus registrasiin fingerprint dan beres. OS-nya juga udah langsung macOS Ventura versi 13 ya, yang setelah gua cek bisa diupdate ke versi 13.2. Langsung update dulu dah. Bang, benchmarknya lebih bagus nggak? Pasti dong. Di sini gue coba tes Cinebench ya. Kalau di versi sebelumnya M1 Max dapat skor 12 ribuan multicore dan 1500-an single core. Di M2 Max sekarang bisa mencapai 14.770 multicore dan 1.637 single core. Oh ya, gue juga sempat tes Geekbench 5 yang dapat skor lebih baik juga di 2059 single core dan 15 ribuan multicore. Lumayan ya selisihnya dibanding M1 Max gua. Tapi gue jadi penasaran, apakah hasil tes renderingnya juga fantastis? Kita cari tahu nanti ya, sabar. Impresi gue tentang MBP 16 inch 2023 ini sama persis kayak yang gue pakai sekarang ini, versi 2021-nya. Mulai dari desain luar, port-port di samping, sampai daleman yang kayak keyboard, trackpad, speaker, dan layar bernotch-nya ini, yang udah gue bahas di video sebelumnya ya, wajib tonton buat yang belum. Bahkan kalau kita cek ukurannya pun sama ya, beda dikit aja di berat. Paling yang beda cuma tulisan di bawah MacBook ini doang sih, yang MBP terbaru itu lebih simpel aja. Buat spesifikasi, gue gak bakal ngomong panjang lebar, tapi fokus ke perbedaannya aja. Yang jelas di M2 Max ini sekarang CPU core-nya itu nambah 2. Cuman tambahannya itu buat yang 2 core efisiensi ya. Total dia 12 core dibanding 10 buat M1 Max. Habis itu GPU-nya up to 38 core dari 32. Dan memorinya up to 98GB dari 64. Bedah. Sisanya kayak display sama-sama mini LED, peak brightness-nya 500 nits, dan ada 120Hz ProMotion, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk HDMI-nya sekarang itu support yang multi-channel audio output ya. Habis itu Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Terakhir, baterainya itu lebih hemat tipis sih, sejam dibanding sebelumnya untuk browsing maupun nonton. Nah, jujur ini bikin gue penasaran sama hasilnya, yaitu tes rendering video di Final Cut Pro. Sebelumnya gue ngasih lihat dulu nih, di kiri M2 Max dan di kanan M1 Max. Dengan memori sama-sama 32GB dan macOS Ventura 13.2. Habis itu versi Final Cut Pro-nya juga sama, 10.6.5.
Dan gue buka nih project yang sama dengan editing berjelimet, mungkin sekitar belasan layer. Oh ya, videonya sekitar 13 menit dan gue ekspor 4K yang menghasilkan output sekitar 6,7 GB. Dan hasilnya di 5 menit pertama masih tipis lah selisihnya. M2 Max itu di 56% dan M1 Max itu 49%. Barulah di menit ke-7 detik 40 M2 Max itu kelar duluannya, yang mana cukup tertinggal jauh M1 Max masih di 77%. Dan akhirnya 1,5 menit kemudian M1 Max kelar juga di total 9 menit 11 detik. 1,5 menit ini mungkin terlihat sebentar ya, tapi kalau sering banget dipakai atau mungkin punya project dengan skala yang lebih besar bakal bermanfaat banget. MBP 16 inch M2 Max ini harganya mulai dari 4.999 Singapura dolar atau sekitar 57 juta rupiah, yang bisa dikustomisasi mulai dari memorinya sampai ke 96 GB dan storage-nya sampai 8 tera, yang harganya mencapai 108 jutaan. Untuk detailnya kalian bisa langsung ke website Apple Store Singapura ya buat spesifikasi kustomisasi yang kalian mau. Kalau udah oke dan kalian ngebet nih pengen laptop itu tiba-tiba nongol di rumah, kalian bisa langsung DM aja Jasip rekomendasi gua, sg.shipshop. Tentunya bayar dulu. Mau MacBook kayak gimana pun selama ada di Apple Store bisa dikirim ke rumah kalian ya, dan jangan khawatir, dijamin aman kok. Cus, DM aja miminnya sg.shipshop. Terus pertanyaannya sekarang, jadi worth it nggak nih bang pindah ke M2 Max ini? Jawabannya buat gue sih gampang ya, tentu enggak buat gue. M1 Max aja udah cepet banget dengan skala project yang gue kerjain saat ini. Beda 1,5 menit nunggu rendering video tadi masih aman sih buat gue. Kecuali kalau yang gue bilang sebelumnya, untuk skala project yang lebih gede, mungkin selisih waktunya bisa lebih besar dan bakal bermanfaat banget. Atau bakal worth it kalau kalian emang pindahnya dari MacBook Intel beberapa tahun lalu dan langsung loncat ke M2 Max. Ini bakal bikin kalian cengar-cengir sih lihat bedanya. Gue bisa ngomong gini karena dulu gue pengguna MacBook Pro Intel ya, habis itu pindah ke M1 biasa yang pas cobain udah loncat-loncat kegirangan. Dan baru setahunan lalu pindah ke M1 Max, hampir meneteskan air mata. BTW, menurut teman-teman tipe pengguna M2 Max ini kira-kira siapa ya? Content creator, software programmer, atau apa?